Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafidhakumullah. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kedatangan kita dengan niatan yang ikhlas dan suci ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan siang hari ini Allah memberikan kepada kita suatu semangat, suatu ghirah yang muncul dari keimanan kita. Kita secara standar selalu distandarisasi keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat Jumat. Karena sholat ini wajib hukumnya bagi laki-laki untuk memenuhi apabila ada panggilan adzan min yaumil jumu'ah, pada hari Jumat. Hari Jumat itu hari apa? Hari berkumpulnya umat Islam. Yaumul jumu'ati maknanya hari berkumpulnya atau bersatunya umat Islam. Wajib semua laki-laki fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Kalau mendengar adzan Jumat untuk sholat Jumat, maka segera bergegaslah datang mendekati arah daripada suara adzan Jumat itu untuk mendengarkan khutbah imam dan sholat bersama imam. Ini rutin tiap Jumat, wajib tiap laki-laki untuk mendatangi Jumatan. 3 kali nggak datangi Jumatan itu sudah dikatakan keluar dari Islam. Oleh karena itu
ini merupakan momentum paling strategis untuk menjaga kestabilan keimanan kita. Dan di dalam forum Jumat inilah biasanya baginda Nabi menyampaikan pesan-pesannya. Baginda Nabi kalau khutbah itu memerah mata beliau, berteriak seperti teriakan-teriakan qaidul jais, panglima perang, untuk memberikan kode-kode, tanda-tanda kepada kaum muslimin, jangan ke sini, jangan ke situ, ke sono saja misalnya. Itu ada di sholat, di khutbah Jumat. Oleh karena itu khatib mengingatkan kepada kita semua pada kesempatan khutbah Jumat ini agar kita menetapi sifat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetapi iman kita dan takwa kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Islam itu buat orang Islam adalah harga mati, bukan harga setengah-setengah. Setengah mati aja nggak boleh. Harga mati lunas. Apa siang hari ini yang ingin dipesankan? Kita masih belum jauh dari peringatan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Tentu sudah nggak kita dengar lagi peringatan 17 Agustus. Tapi khatib ingin mengingatkan kita, kenapa Indonesia bisa merdeka? Dan kenapa para pendiri bangsa itu dulu mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia itu merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan berkat yang lain. Bukan hadiah pemberian Jepang. Bukan. Bahkan tidak direbut kembali oleh sekutu dan nikah yang memboncengnya. Sampai terjadi pertempuran di Surabaya pada akhir Oktober, hingga terjadilah apa yang menjadi kenangan kita, yaitu Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Semua kemerdekaan yang telah diproklamirkan 78 tahun yang lalu itu adalah tersimpul dalam kalimat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu 78 tahun saudara, yang lalu saudara. Hari ini bagaimana? Maka wajib bagi kita untuk mewujudkan apa yang sudah dinyatakan, bahwa Indonesia itu merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di mana di dalam Al-Quran ada ayat yang bisa mendorong para pendahulu kita, para pahlawan kita sampai bangkit membawa bambu runcing melawan Belanda, melawan Jepang, dan mempertahankan kemerdekaan kita ini. Maka kalau kita teliti, ternyata itu ayatnya ada pada surat Al-Hajj ayat 39. Mari kita perhatikan ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Udzina telah diizinkan lil ladzina yuqataluna, kepada orang-orang yang diperangi
bi annahum dulimu, bahwasanya mereka dikarenakan mereka dulimu, dizalimi. Quran secara keseluruhan adalah rahmat Allah. Makanya Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, sengajalah mendengarnya, tinggalkan yang lain, dan diamlah, perhatikanlah, renungkanlah makna-makna kandungannya, takzimkanlah, agungkanlah Quran, letakkanlah Quran itu lebih tinggi daripada yang lain. Makanya dulu ada orang yang nggak ngerti Quran, yang sembarangan mengatakan ayat konstitusi itu di atas ayat suci. Ini jelas penyesatan dan pelecehan kepada ayat-ayat Allah. Yang benar adalah ayat-ayat suci justru wajib di atas ayat konstitusi. Karena ayat suci, ayat Allah, ayat Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang kepadanya lah para pendiri bangsa ini memerdekakan negara ini dan bersandar pada rahmat dan kekuasaannya. Dan ketika kita membaca udina lilladina yuqataluna, telah diizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk balik memerangi sang penyerang itu. Makanya dulu di masa perjuangan, orang-orang dulu menciptakan lagu Maju Tak Gentar, mengusir penyerang. Itu bukan semata-mata lagu biasa. Itu harus kita fahami dalam konteks spiritual, dalam konteks memang perintah Allah yang Maha Kuasa untuk mengusir penyerang. Ini bisa kita lihat dalam ayat berikutnya. Ketika Allah memerintahkan udina lilladina yuqataluna bi annahum dulimu, diizinkan, telah diizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk balik memerangi musuh, bi annahum dulimu, karena mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah ala nasrihim laqadir, Maha Kuasa untuk menolong mereka. Jadi nilai spiritual, kekuatan spiritual dimiliki oleh seluruh pejuang kemerdekaan kita. Tidak takut dengan peluru, tidak takut dengan meriam, tidak takut dengan bom-boman dari pesawat terbang, dengan senjata seadanya. Maka mereka memerdekakan negara kita. Alladzina ukhriju min diarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Jauh sebelum Indonesia merdeka, di masa munculnya Islam, di masa munculnya baginda Rasulullah dan para sahabatnya, mereka juga diperangi oleh orang-orang Quraisy. Hanya karena mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat berkeliling, mengelilingi Ka'bah
sambil mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah mereka mendapat perintah dari Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, sampaikanlah perintah Allah dengan terang-terangan dan berpalinglah kepada orang-orang musyrik. Hanya karena itu orang musyrik memerangi umat Islam. Rasulullah dan para sahabat digebukin. Terkenal pada waktu itu, bisa dibaca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, bahwa Abu Bakar Siddiq yang hidungnya sangat mancung itu sampai rata dengan mukanya karena digebukin oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam ayat 40 surah Al-Hajj Allah berfirman, walau daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsir. Kalau sekiranya Allah tidak menahan keganasan satu kaum terhadap kaum yang lain, sungguh akan hancur biara-biara, akan hancur gereja-gereja Nasrani, akan hancur tempat-tempat peribadatan orang Yahudi, akan hancur masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut asma Allah karena keganasan orang-orang musyrik. Inilah ayat inilah yang memberikan dorongan spiritual kepada para pejuang-pejuang dimanapun untuk selalu menjaga kemerdekaan satu bangsa terhadap bangsa yang lain, agar tidak ada yang bisa mengganggu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kezaliman dimanapun bisa disingkirkan. Umat Islam visinya jelas, misinya jelas, dari dulu kala sampai hari ini dan sampai yang akan datang, tidak akan menerima penjajahan dari bangsa manapun. Oleh karena itu, mari pada kesempatan khutbah hari ini saya ingin mengajak, mari kita tegakkan keadilan dan mari kita bareng-bareng hadapi kezaliman. Ingat bahwa nenek moyang kita telah dijajah 350 tahun oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Prancis, oleh Inggris. Semua bentuk penjajahan, yaitu eksploitasi dari bangsa-bangsa yang menang terhadap bangsa-bangsa yang kalah, tidak lain dan tidak bukan merupakan perwujudan kezaliman. Sedangkan Allah meminta kepada kita sikap. Jangan sampai ada yang tidak bersikap, yaitu sikap tidak berpihak kepada orang yang berbuat zalim. Ini bisa kita baca dalam surah Hud bagian akhir. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian cenderung berpihak kepada orang yang berbuat zalim. Mereka yang berbuat zalim, fatamassakumun nar, niscaya kalian akan disentuh oleh api neraka. Dan penjajahan lebih dari 3 abad itu isinya penuh dengan kezaliman. Dimulai dari VOC, kalau sekarang istilahnya oligarki, dulu VOC, company, dari kata company, perusahaan dagang Belanda memulai eksploitasinya di negeri kita, kezalimannya di negeri kita
dengan monopoli perdagangan rempah-rempah. Monopoli dimanapun itu adalah kezaliman. Sedangkan perdagangan itu dalam prinsip Islam adalah tijaratan antarodin minkum. Perdagangan yang bebas saling rela. Setelah sekian lama VOC mengeksploitir dengan apa yang disebut dengan monopoli rempah-rempah, akhirnya mereka menjajah dan akhirnya menjadi pemerintahan Belanda yang menjajah. Saya yakin sebagian besar kita pernah belajar sejarah, pernah membaca sejarah bagaimana kezaliman yang luar biasa yang telah menumpahkan darah dan air mata kakek moyang kita sepanjang tanam paksa. Bahkan di masa Jepang cuma 3,5 tahun sepanjang Romusa. Itu semua kezaliman yang luar biasa yang tidak boleh kita lupakan sampai hari ini. Wajib kita jangan sampai terulang lagi kezaliman perusahaan-perusahaan oligarki hari ini ataupun masa depan yang membuat bangsa kita menjadi terjajah dan menjadi teraniaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar bisa menjaga negeri kita. Caranya bagaimana? Sudah Allah sebutkan di dalam ayat 41 dari surah Al-Hajj. Yaitu firman-Nya, alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk dimenangkan terhadap penjajah dan penggelar kezaliman dimanapun dan kapanpun adalah orang-orang yang selalu menegakkan sholat, selalu membayar zakat, selalu beramar ma'ruf, dan selalu bernahi mungkar. 4 hal di atas merupakan kewajiban kita secara keseluruhan sebagai umat Islam, bukan kewajiban ormas atau partai tertentu. Mudah-mudahan itu menjadi kesadaran umum kita bersama, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa antahu manahakum wa haddar la'allakum tuflihuna yaumal mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal basar. Ibadallah musikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, mari di dalam khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita, bangsa kita, dan tanah air kita dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar keluarga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar rumah tangga kita diselamatkan dan diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kehidupan bangsa kita dijaga dengan diturunkan oleh Allah pemimpin yang adil, dipilihkan untuk kita
pemimpin yang adil, yang bisa menjalankan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, agar terjaga segala hak-hak dan kewajiban yang mesti ditunaikan. Mari untuk itu kita mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal muqtadi'ata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma najjina minal zalimin. Allahumma najjina minal zalimin. Allahumma najjina minal zalimin. Allahumma najjina minal kafirin wa najjina minal fasikin wa najjina minal munafiqin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.